Ikatan cinta terputus, urusan utang jalan terus. Wulan Guritno meradang panjang ketika uang 396 juta yang dipinjamkannya ke Sabda Ahesa dianggap bukan utang oleh mantan kekasihnya itu. Karena tak ada itikat baik dari Sabda, Wulan terpaksa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan haknya kembali. Jika Sabda menganggap uang itu digunakan untuk kepentingan bersama dan tak ada perjanjian utang piutang di antara mereka, mengapa ia sempat berjanji akan membayar utangnya pada Wulan akhir Desember 2023 lalu. Dulu memuji Wulan sebagai calon menantu yang pengertian. Bagaimana reaksi Santi Widianti, ibunda Sabda, setelah putranya digugat secara perdata oleh Wulan? Benarkah selama pacaran dengan Sabda, Wulan merasa diporoti oleh Brondong yang usia jauh lebih muda dari dirinya itu? Apakah penghasilan Sabda sebagai atlet basket tidak bisa menopang gaya hidupnya yang hedon? Bagaimana pula kelanjutan kisah cinta Luna Maya dengan Brondong tampan Maxime Bouthier? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas perseteruan dua mantan kekasih di ranah hukum, Wulan Guritno dan Sabda Ahesa, serta romansa cinta Luna Maya dan Maxime Bouthier. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. लगा के रखना डोली सजा के रखना दिल लगा के रखना डोली सजा के रखना Dulu kemesraan Wulan Guritno dan Sabda Yegra Ahesa bikin ternganga. Sekarang konflik hukum mereka membuat sebagian warganet mengurut dada. Sajatuh cinta seolah berprinsip uangmu adalah uangku juga. Setelah putus baru berpikir tak ada yang gratis di dunia ini. Ya, komitmen PHK alias putus hubungan kasih antara Wulan dan Sabda berujung ke ranah hukum. Bukan karena Wulan tidak terima diputusin Brondong yang 15 tahun lebih muda dari dirinya. Tapi karena ia mengaku rugi material dan imaterial selama berpacaran dengan putra bungsu almarhum aktor Sis NS itu. Saat masih mesra dengan Sabda, Wulan memberikan uang kepada Sabda sebesar 396 juta untuk keperluan renovasi rumah Sabda di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Saat ikatan cinta mereka putus pada Mei 2023 silam, Wulan langsung menagih uang itu kepada Sabda. Lalu benarkah sejak Juni 2023 hingga awal 2024, Sabda hanya menebar janji manis tanpa pernah membayar utangnya sedikit pun? Untuk dana talangan untuk renovasi rumah Sabda, secara hukum kan kita hanya bisa menggugat secara hukum kan, yang benarnya gitu loh. Jadi karena sudah beberapa kali ditagih, tidak ada penyelesaian, ya mau nggak mau kita harus secara hukum menagihnya. Ya, janjinya adalah uang dikembalikan. Iya, kesepakatan bersama untuk mengembalikan uangnya, tapi belum dikembalikan. Kalau memang ada kesepakatan bersama, harusnya kan kalau Wulan atau klien kami tagih, dia kan bilang nggak ada. Cuma kan dia tuh hanya bilang mau membayar, cuman waktunya aja belum ketahuan bayarnya kapan. Gitu. Sabda sendiri kaget nggak sih tiba-tiba ada gugatan dari Wulan? Ya namanya orang awam gitu ya, orang awam hukum dapat gugatan pasti kaget, wajar seperti itu. Ini kita sudah tagih dari sekitar pertengahan 2023 gitu loh. Cuman mundur terus yang akhirnya ya jalan terakhir kan adalah melalui pengadilan kita melakukan gugatan. Udah itu aja sih. Ditagihnya setelah mereka berdua udah nggak berhubungan lagi alias putus bang? Waduh, saya nggak bisa ngomong ke situ ya, ranah saya ini hanya menagih itu. Kalau hubungannya saya nggak tahu jujur. Iya, segitu khawatirnya pemirsa. 2 tahun berhubungan dan Bunda sudah lihat bahasa tubuhnya pemirsa itu bucin banget bucin banget Mbak Wulan Guritno. Ya, merasa seperti tidak ada yang bisa menghalangi hubungan mereka untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Oleh karena itu, Mbak Wulan Guritno karena saking percayanya, itu sudah mempercayakan sejumlah uang untuk dikelola bersama dengan calonnya. Dan ternyata tidak jadi. Gimana sakitnya pemirsa, batinnya ya. Pernyataan kuasa hukum Wulan Guritno sempat mengejutkan warganet. Banyak yang sepaham dengan Wulan, ikatan cinta putus, urusan utang jalan terus.
Terlebih kabarnya uang itu bukan uang pribadi Wulan, melainkan dana talangan dari sebuah founder bank yang bisa cair lantaran histori transaksi Wulan yang bagus di lembaga perbankan. Pendek kata, Wulan sebagai penjamin dana talangan yang diterima Sabda. Bisa dibayangkan berapa kerugian yang diderita Wulan bila Sabda tidak membayar dana talangan itu. Itu sebabnya dalam gugatan perdata yang dilayangkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wulan tak cuma menuntut dana talangan sebesar 396 juta, tapi juga menuntut Sabda membayar kerugian material yang dialaminya sebesar 100 juta. Tapi benarkah pihak Sabda memiliki bukti kuat bahwa Sabda tidak pernah punya utang piutang dengan Wulan dan tidak tahu menau dengan dana talangan itu? Berdasarkan fakta yang kami terima dan dokumen-dokumen yang kami baca, memang klien kami tidak berhutang kepada Ibu Wulan Guritno. Kita memiliki dokumen dan bukti-bukti atas fakta-fakta tersebut. Semua atau dana tersebut yang disebut dengan dana talangan tersebut itu bukan dana talangan sebenarnya, tapi dana yang disepakati bersama untuk keperluan bersama juga. Uangnya itu dipakai buat jalan traveling gitu, jalan-jalan. Sampai misalnya pergi tuh keliling-keliling dunia itu sampai 3 bulan gitu. Ya, kalau itu mungkin untuk detail kita masih belum bisa bicara ya. Karena kami baru ditunjuk tuh kemarin. Seperti itu. Malam, kita masih baru ditunjuk kemarin malam. Mas Sabdanya minta tolong kita untuk mewakili menjadi kuasa hukum. Jadi kita juga kalau ditanya secara detail juga kami belum bisa menjawab nih secara detail gitu. Tapi renovasi itu sendiri sudah terjadi atau? Itu nanti kita klarifikasi di kemudian hari ya. Sepengetahuan saya sih kan kalau bicara renovasi kan per termin ya gitu loh. Cuman intinya dana talangan yang sudah diberikan Wulan ya senilai yang ada di gugatan itu, dan Wulan berharap melalui kami juga melakukan penagihan secara hukum agar dana talangan itu dikembalikan. Intinya itu sih. Wah, saya tidak ingat gitu loh. Cuman intinya memang ada kami tuh diminta tolong untuk melakukan penagihan terhadap dana talangan itu. Jika melihat kebucinan yang diperagakan Wulan dan Sabda, memang banyak yang menduga hubungan mereka bakal sampai ke pelaminan. Sabda bahkan sudah lolos uji kelayakan suami yang diterapkan teman segeng Wulan, seperti Ayu Dewi, Titi Kamal, Ashanti, Nagita Slavina, hingga Tia Ariestia. Sebaliknya, ibu dan kakak-kakak Sabda seolah sudah menganggap Wulan sebagai bagian dari keluarga mereka. Tak peduli usia Sabda hanya 2 tahun lebih tua dari Shalom Razade, putri sulung Wulan, Shanti Widianti, ibunda Sabda, bisa menerima Wulan apa adanya. Yang disukain dari Wuli apa, ayo? She's hot. Cemburu nggak, kan Wulan hot banget? No. Kalau menurut saya Wulan itu wanita yang komplit. Jadi ibu sekaligus jadi bapak kan sekarang. Terus dia punya usaha, dia masih syuting, ada iklan juga, tapi waktu untuk keluarga tetap ada. Itu yang saya salut gitu, bukan hanya kerja, anaknya itu diperhatikan sekali gitu. Saya salut itu. Ya, saya lihat dia baik ya. Ya, itu yang saya bilang tadi, semuanya komplit lah, paket komplit menurut saya gitu. Malah bukan sehari-hari ya, kalau sehari-hari udah otomatis dong sama anak. Tapi ada waktu quality time pergi keluar kota sama anak-anak gitu. Sama keluarga saya juga. Ya cerita sih ada, tapi privacy ya. Pasti ada, maksudnya pasti ada bayangan lah untuk masa depan, tapi ya aku nggak tahu pastinya sih gimana. Pasangan. Seperti apa? Selain main film, jadi pasangan, jadi jodoh juga. Jodoh nggak usah dicari, dateng. Sabda paling suka Wulan kalau lagi ngepoy. Ya enggak, kalau lagi olahraga, sepeda, gitu kan bisa. Ya kan kardio. Wuli kan banyak hobinya lagi. Nggak deketin Kak Wuli berapa lama? Lupa. A few days. 3 mingguan, 2. A few days. Lama-lama dia nggak mau di sini loh. Enggak, dia mau betah sama kita kan anaknya asik ya kan. Asik banget, asik banget. Siapa suka karaoke? Sebenarnya. Bisa nyanyi Bu Ayu. Iya. Kita juga suka loh.
Buat Sabda dan Wulan nanti disampaikannya sendiri aja bahwa ibunya hanya merestui dan menanti tanggal. Ya kan udah wawancara ibunya kan, jadi Mbak Wulan udah direstuin. Ya lu tanya dong sama keluarga itu. Tanyanya kalau nanyain itu coba kita pakai logika ya. Mbak Wulan udah direstuin. Nah yang restuin gue apa keluarganya? Yang harus ditanya keluarganya, gue nanya ke aku. Ya, bicara soal restu, keluarga Sabda memang sempat membuat Wulan bangga. Saat seluruh dunia seolah mendukung ikatan cintanya dengan Sabda, rasanya wajar jika Wulan berpikir bahwa sebagai calon kepala keluarga, Sabda selayaknya mempersiapkan rumah baru untuk mereka tinggali bersama. Tapi benarkah Sabda meminjam uang untuk digunakan bersama-sama? Benarkah pihak Wulan memiliki bukti hitam di atas putih terkait utang Sabda sebesar 396 juta? Seperti inilah penampakan teranyar rumah Sabda yang diduga direnovasi dari uang yang diberikan Wulan Guritno. Assalamualaikum. Bisa kalau aku gitu. Kalau tahu sih tahu, cuman untuk saat ini jarang kelihatan gitu. Iya. Emang udah nggak jarang kelihatan ya? Iya, jarang kelihatan. Iya. Tapi emang sudah lama Mas Sabda tinggal di sini? Dari dulu. Dari kecil ya? Iya. Dari masih ada almarhum? Iya, masih. Sama siapa Pak? Kalau dulu masih ada almarhum, ya sama almarhum. Ya, kalau ibunya kan udah nggak di sini. Pindah sama suaminya lagi gitu, udah bersuami lagi gitu. Bener Pak, rumahnya Mas Sabda habis renovasi? Kalau habis renovasi memang iya, cuman udah lama gitu. Ya kurang lebih setahunan lah ya. Oh iya, berarti udah lama. Apa yang direnovasi, yang sebelah mana apa Bapak? Kalau saya sih ngelihat kalau direnovasi ya itu pagar-pagar, sekarang kan pada baru ngecat, kayaknya sih gitu aja sih. Belakang sama belakang ya? Iya. Pernah lihat Mas Sabda? Pernah. Sering lewat sini? Sering beli di warungnya Ibu? Oh enggak, kalau beli mah tapi sering lewat mah gitu. Setahu ibu mah cuman di depan doang kan, yang di apa namanya, kanopi ya. Oh kanopi. Kanopi. Udah Itu kan tahu ibu tahu juga kan orang makan di sini. Apanya? Yang renovasi kanopinya? Nggak tahu ya, kayaknya udah lama lupa. Setahun yang lalu? Oh pas lagi pacaran sama Mbak Wulan berarti? Ya sama pacaran sama Wulan. Oh berarti Mbak Wulan sering kesini juga? Sering. Sering Bu, sering juga? Sering. Untuk keperluan bersama juga. Jadi contohnya Ibu Wulan Guritno itu mungkin memiliki rencana di kemudian harinya ingin membuat kamar pakaian wanita seperti itu. Nanti kita akan salah satu konteksnya bagaimana? Ya itu kira-kira pakaian itu kan ya, namanya apa, rencana ke depan mau ada apa di dalam rumah, itu kan semua kan kesepakatan bersama lah. Pakaian wanita misalkan ada kamar di situ, ada bajunya seperti itu. Itu rumahnya Sabda. Ya, rumahnya klien kami. Katanya cuma mulut doang apa ada tanda tangan gimana gitu Bang? Ya, kesepakatan dari mereka aja gitu. Cuman kita sudah tagih ya, memang janjinya Mas Sabda itu memang ya beberapa kali mundur gitu loh. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin dananya belum tersedia atau bagaimana. Itu aja. Pekan depan, kasus perdata terkait perbuatan melawan hukum yang digugat Wulan Guritno dengan Sabda Ahesa sebagai tergugat akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak Wulan masih menunggu itikat baik pihak Sabda agar menandatangani perjanjian pembayaran utang sebesar 396 juta.
Sedangkan pihak Sabda menyebut, pada mediasi kedua mereka siap menawarkan win-win solution secara kekeluargaan, asal tidak ada perjanjian tentang dana talangan, karena Sabda merasa tidak memakai dana talangan dari pihak ketiga melalui Wulan. Semangat daripada klien kami itu jelas ingin berdamai. Oleh karena itu makanya kami hadir di sini hari ini. Lalu kemudian semangat dari beliau atau sebagai itikat baik dari beliau juga beliau bermaksud ingin memberikan kompensasi juga di kemudian hari agar permasalahan ini bisa selesai secara kekeluargaan seperti itu. Dan kami selaku kuasa hukum dari Mas Sabda juga memiliki dedikasi untuk perkara ini agar berakhir pada perdamaian seperti itu. Kami juga ingin mengajak Ibu Wulan Guritno di kemudian harinya untuk dapat menerima tawaran perdamaian dari klien kami seperti itu. Ya nggak apa-apa, kita juga kan di sini bukan mau ribut-ribut sebenarnya, cuma kan ini hanya media untuk melakukan penagihan. Gitu. Kalau memang mau dibayar ya selesai, gitu kan, kita tidak akan panjangin. Sama-sama punya pacar berondong, namun nasib Luna Maya berbeda dengan Wulan Guritno. Jika hubungan Wulan dengan Sabda Ahesa justru berakhir dengan konflik, sebaliknya hubungan Luna dengan sang kekasih Maxime Bauthier justru kian mesra. Perbedaan usia seolah tak menjadi penghalang bagi keduanya untuk menyatukan cinta mereka. Bahkan Luna sudah diterima oleh ayah dan kakak-kakak Maxime. Ya, jika Maxime sudah diterima oleh keluarga Luna, begitupun dengan Patrice Bauthier. Patrice seolah jatuh hati dengan ketulusan Luna yang mau dengan tulus dan merawat ibunda Maxime. Ya, saat ibunda Maxime sakit dan harus dirawat, Luna pun dengan setia mendampingi Maxime merawat ibundanya. Bahkan Luna begitu kehilangan saat calon ibu mertuanya pergi menghadap Sang Ilahi. Hal ini seolah menjadi sinyal jika Luna memang benar-benar sudah diterima, setanggapan Luna perihal restu yang sudah didapat. Makin romantis, sudah dilihat kan videonya, udah di situ aja. Keluarga Maxime sekarang ada jadi sosok andalan di keluarga Maxime. Enggak lah, enggak ada. Tetap andalan di keluarganya Maxime adalah Maxime. Saya juga disayang di keluarganya Ayu Dewi. Saya juga disayang di keluarganya teman-teman saya. Ya kalau cocok, kalau kita sama-sama baik sama siapapun kan pasti kita disayang, nggak harus tertentu orang ini. Saya kan pengennya disayang sama semua orang. Ya, Luna memang menjadi menantu idaman bagi Patrice. Bahkan Patrice rela memasak untuk membuat hidangan istimewa bagi Luna. Pak kan juga jago masak ya? Kadang-kadang sih, kalau ada waktu. Soalnya kan capek juga. Sebenarnya capeknya itu cuci piringnya. Iya. Dan kita itu harus kitanya yang cuci piring. Biasanya kan nggak ada apa. Sekarang itu yang cuci piring itu yang yang makan. Sebenarnya itu enggak. Seharusnya adatnya. Seharusnya yang cuci piring yang masak. Sudah mendapat restu dari orang tua Luna maupun Maxime, namun Luna seolah masih enggan meresmikan hubungannya ke jenjang pernikahan. Padahal di usia Luna yang sudah kepala 4 merupakan usia yang matang untuk dirinya membina rumah tangga. Terlebih sahabat-sahabatnya juga sudah banyak yang menikah dan memiliki anak. Namun Luna tak pernah iri dengan nasib teman-temannya yang gampang mendapatkan jodoh. Bagi Luna, kesiapan mental jauh lebih penting untuk menyongsong pernikahan agar nantinya bisa langgeng. Lantas benarkah Luna masih ragu dengan keseriusan Maxime? Gimana sih kalian? Kayak baik-baik aja, didoain yang baik-baik. Aku berpikir dalam hubungan itu harus benar-benar sebelum lanjut ke lebih serius harus mateng, kenal benar-benar orangnya siapa. Jadi aku nggak kepatut kayak umur udah segini buru-buru, enggak. Karena menikah tuh sekali seumur hidup buat aku, jadi harus benar-benar tahu orangnya gitu. Jadi nggak bisa tuh gara-gara umurnya udah segini terus ya udah buru-buru aja kawin biar menyenangkan banyak orang yang berumah tangga kan kita ya. Jujur udah lama belum ketemu lagi, belum catch up, jadi ini baru WhatsAppan mau ketemuan besok rencananya pengen dinner, jadi aku nggak tahu ya apapun itu mudah-mudahan kalau selama teman baik kita happy pasti kita ikutan juga happy. Tahu pemirsa, Mbak Luna Maya ada beberapa kejadian yang nampaknya sudah serius kan kemudian batal. Nampaknya ini memberi pelajaran kepada Mbak Luna Maya untuk berhati-hati
untuk memberi pernyataan atau untuk membangun sebuah komitmen. Jangan sampai nanti kecewa lagi. Kan sakit ya pemirsa kalau sudah berharap ternyata kemudian nggak jadi. Jadi nampaknya Mbak Luna Maya lebih realistik, lebih berhati-hati untuk membangun komitmen yang baru. Nampaknya ini yang membuat kenapa Mbak Luna Maya sangat berhati-hati untuk mendeklarasikan hubungannya, tidak terburu-buru. Luna tak ingin kembali patah hati lagi untuk yang kesekian kalinya. Meski terlihat bucin dengan Maxim, namun entah mengapa ada hal yang masih mengganjal di hati Luna. Mungkinkah Luna masih mengalami trauma dan takut asmaranya dengan Maxim kembali gagal? Ya, kalau tanya yang gitu-gitu ya, kalaupun ada pasti kalian tahu lah. Kadang-kadang untuk mengambil keputusan, kita bisa lebih apa ya, lebih tenang lah gitu. Kan nggak harus mikirin, aduh nanti omongan ini, tapi kan kalau banyak support artinya kan kita juga lebih tenang bahwa oh I think it's the right thing to do gitu. Nggak tahu ya kalau kayak gitu kan bisa ditanyakan langsung ke orangnya. Ya kita kan cuma temen, jadi kita ibaratnya hanya mensupport dan dia ikut mendoakan semua yang terbaik aja. Sejak memproklamirkan jika keduanya menjalin asmara, Luna dan Maxim seolah tak malu-malu lagi untuk mengumbar kebucinan di media sosial. Luna dan Maxim seolah ingin membuktikan jika dirinya dan Maxim adalah pasangan yang romantis. Lantas apa kata pakar mikroekspresi terkait kebucinan yang dipamerkan Luna? Benarkah kebucinan keduanya hanya kamuflase? Kedua yang paling bucin siapa? Kalau Luna sendiri apa Kak Maxim? Nggak tahu, sama aja lah. I think the feeling hopefully equal lah. Jujur ya, aku aja kayak gini. Kemarin kita lagi nonton Spy Family, Pasutri aja aku nggak ngerti apa artinya. Asik, apa itu Pasutri? Gak tahu Pasutri. Padahal ada bahasa Jepang. Kalian beberapa bulan lagi. Jadi ngapain nanya aku ya kayak gitu? Dapil. Dapil ya, daerah pemilihan daerah dapil. Dapil daerah pemungutan daerah pilihan. Enggak dong, dapil itu daerah daerah pemilihan. Betul, daerah pemilihan. Jadi siapa yang minta? Aku ada banyak. Udah lihat, keduanya sebenarnya sama-sama saling suka ya pemirsa. Cuman masih berhati-hati untuk mendeklarasikan hubungan mereka berdua. Ya mungkin ada hal-hal yang harus mereka sepakati dulu, atau masing-masing sedang berusaha untuk ada hal-hal yang nampaknya harus mereka selesaikan dulu baru mendeklarasikan hubungannya. Tapi rasa sukanya tetap nggak bisa ditutupi pemirsa ya. Tahu dari mana Bunda? Lihat ya bahasa tubuhnya pemirsa. Nah ini bahasa tubuhnya ketika lagi vlog. Lihat, ini pusernya si Maxim menghadap kemana? Menghadap ke Luna Maya pemirsa. Padahal kan lagi diwawancarai oleh kamera vlognya di depan kan. Harusnya fokus aja dong dengan kamera vlog yang menanyakan. Tapi justru pusernya mengarah ke arah Luna Maya. Artinya apa? Aku caring sama kamu loh Luna Maya. Nah, gestur ini, pusar yang mengarah ke Luna Maya itu tidak muncul di awal-awal. Munculnya setelah beberapa menit kemudian. Artinya apa? Ada rasa suka yang itu ditahan. Tapi lama-lama nggak bisa disembunyikan. Kalau aku sayang sama Luna Maya, aku caring sama Luna Maya. Dan Luna Maya juga ternyata melakukan hal yang sama pemirsa. Tapi mereka berdua belum siap untuk mendeklarasikan hubungan tersebut ya. Ya mudah-mudahan kalau jodoh dilancarkan ya pemirsa. Kita doakan semuanya lancar dan semoga dua-duanya bisa mencapai kebahagiaan. Nggak, pokoknya aku happy aja. Kalau teman happy aku happy. Ya pokoknya happy lah pokoknya. Aku nggak pernah mau spill. Tapi kalau overall of course semuanya happy ya.
Enggak dong, nggak mungkin ada bocoran dong. Biarpun aku tahu nggak akan ada aku bocoran. Ya apapun itu, mudah-mudahan kalau selama teman baik kita happy, pasti kita ikutan juga happy. Yes, pasti ikut senang. Itu aja sih.